Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Faifi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Iya. Waktu terakhir dari sini pulang gak ada kejadian aneh-aneh kan? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya, alhamdulillah ya. Oke, dunia entertainment kan kadang-kadang ya karena persaingan dan lain-lain. Ada juga orang-orang yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan tujuannya gitu ya. Pernah ada yang nawarin nggak, Mbak? Pasti. Oh, iya? Masih ada yang nawarin kayak apa? misalnya pasang susuk atau ada yang dampingin apa segala macam. Cuman kalau saya sih percayanya hanya Allah ya. Jadi saya paling takut untuk pakai gitu karena itu kan hal yang syirik ya. Jadi saya jauhin hal-hal yang kayak gitu. Takutnya nanti tidak diterima ininya. Ya karena kita sering mendengar Iya, buat pelaris itu, ya. apa ya gitu. Ya, tapi memang sih, ya. hal-hal yang kayak gitu tuh berarti sudah kayak perjanjian setan. Pasti ada yang harus dibayar ya. Iya. Ya, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan harus dibayar. Iya, betul. Baik, Feby terima kasih. Sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya. Semoga. Nggak seperti yang terakhir waktu itu ada teror di mana-mana. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menjadikan istrinya sebagai tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yahya. Selamat malam. Mohon izin, saya datang ke sini tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ya, Selamat malam Pak Yahya. malam. Ya, saya panggil dengan Pak Yahya, Ya. Bapak ya. Ya, Tadi Bapak menyapa para penonton ini kenapa, Pak? saya mohon izin. Takut di sini ada yang penunggunya ada apa gimana. Saya tidak mau mengganggu dan saya tidak mau diganggu. Bapak merasakan sesuatu Kayak berinding gitu di luar, dari luar. waktu sebelum masuk, Pak ya? Jadi memang rasanya Iya. ada kemungkinan bisa diganggu malah. Makanya saya izin dulu, takut diganggu. Baik, mudah-mudahan kita baik-baik aja Iya. semua ya, Pak ya. Boleh diceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Saya dulu masih muda, saya sempat diajak teman karena saya selalu dijauhin teman karena saya orang nggak punya. Karena apa? Setelah itu saya nggak ditemanin kan, akhirnya teman ada ngajak saya diajak ke tempat orang pintar. Saya itu dimandikan, dibungkus kain kapan, terus di perutnya ditaruhkan pisau dapur gitu. Mandinya dengan air kelapa gading dan bunga. Setelah itu Dimandikan oleh orang pintar itu? ya dimandikan. Bapak dibungkus kain kafannya seluruh tubuh gitu, seluruh badan? Iya, tinggal mukanya aja yang nampak. Yang nampak mukanya aja. Iya, oke. Baik, Iya. lalu? Setelah itu saya selesai. Akhirnya teman-teman saya banyak dekat. Saya bekerja. Jadi mereka itu mendekat saya cuma mau uang saya saja. Oh, tapi yang tadinya nggak ada teman, jadi ada teman karena jadi ada uang gitu? Iya, enggak. Saya bekerja. Iya, Bapak artinya pekerjaannya jadi membaik nih? Pekerjaan saya Jadi membaik. banyak uang, orang-orang yang mendekat. Mendekat, ngajak saya, ya istilahnya dugem lah gitu kan. Happy. Tapi kalau saya sudah habis uang saya ditinggalkan lagi gitu. Nah, makanya saya bilang punya teman kejam-kejam kayak gitu. Setelah itu saya merit, saya pindah ke daerah yang saya nggak tahu. Ternyata itu daerahnya angker. Itu saya di situ tinggal, anak saya baru umur setahun. Itu sakit panas nggak sembuh-sembuh. Siapa, anak atau istri? Anak Sakit? sakit panas.
Tiba-tiba dari atas atap itu jebol internetnya. Anak saya teriak, ada orang kok matanya satu. Itu dari atas yang lubang jatuh itu. Tapi nggak ada barang yang jatuh, cuma pecah aja internetnya. Nah, itu anak saya, akhirnya saya bawa ke dokter, apa-apa cuma panas biasa. Akhirnya saya kasih fix apa segala macem. Orang-orang bilang, cobalah Pak kasih garam gitu kan. Bilang saya kasih garam, alhamdulillah. Cuma garam ke anak atau ke rumah? Enggak, di depan pintu Pak. Oke, lalu? Akhirnya saya kasih itu, anak saya sembuh, sehat. Nah setelah itu rumah saya seperti diteror, macam kayak dilemparin batu gitu loh. Oh, seperti kejadian sebelumnya, cuma lebih sering ini? Terus? Dilemparin batu, bledar. Nah istri saya nanya, itu apa? Orang jahat sekarang tunggu aja, kalau memang orang ngelempar batu, kalau hujan bocor, ya kan? Ternyata hujan betulan, nggak bocor-bocor, selalu tiap malam begitu. Nah akhirnya ada teman saya, dia bilang, udah kamu piara angsa aja, nanti kalau ada telurnya busuk kamu simpan gitu. Ya kan, setelah itu saya simpan, meledak lagi. Oke, lalu selanjutnya? Selanjutnya itu telurnya pecah terus, meledak terus. Karena di daerah saya itu kan biasanya kalau orang hajat tuh masang mercon. Saya bilang mercon, itu mercon. Enggak kok, aku dengar di dalam rumah kok, gitu kan. Cobalah cari-cari, bau busuk kan. Ternyata telurnya itu yang pecah. Setelah itu kejadian, apa yang terjadi Pak? Tiba-tiba istri saya tangannya biru sininya, ungu, bukannya biru lagi, ungu. Itu dia, saya bawa ke dokter, semua nggak ada. Jadi cara medis nggak ada. Gitu ya? Saya pikir kan kejetit gitu kan, sampai diobatin pakai lintah, disedot darahnya, itu enak dia bilang. Tapi setelah itu sakit lagi. Baik, menurut Bapak ini ada kaitannya dengan ritual yang pertama kali pernah Bapak lakukan? Saya juga nggak tahu. Oke, kalau gitu tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya datang ke sini, saya mau menyerahkan semua yang dikasih sama teman saya untuk jaga-jaga diri saya. Jimat. Seperti wapak-wapak gitu. Baik, mudah-mudahan setelah diserahkan jimat-jimatnya, hidup Bapak bisa lebih tenang tanpa hal-hal mistis ya Pak ya. Kita akan segera ngajak Pak Yahya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yahya mendiami nomor rumah 65 dengan tanggal lahir 18 Oktober 1959. Sosok yang memiliki firasat yang kuat dan mudah sekali tersinggung. Dari mata batin saya, ia rela melakukan apa saja demi keinginannya untuk terpenuhi. Ambisinya yang kuat demi meraih kesuksesan, ia melakukan dengan cara yang tidak biasa. Ilmu hitam dan sebuah perjanjian harus ia lakukan. Entah kenapa, sosok Yahya melanggar perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan keluarganya celaka. Saya melihat banyak sekali makhluk halus di tubuh Yahya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Halo Roy. Halo Mbak Fafi. Saya minta tolong Mbak Fafi untuk bacain data-data partisipan kita. Ini tanggal lahirnya, di bulannya, ada tahunnya, dan nomor rumahnya. Nama samarannya Yahya. Dia lahir tanggal 18 bulan 10 tahun 1959. Alamat rumahnya di nomor 65.
semua ada berkaitan Kak. Oh wow, iya semua ada kaitannya. Oke, baik. Pak Yahya ini dia pernah berguru mendapatkan jimat karena alasannya untuk usaha perekonomiannya supaya membaik dan mendapatkan teman. Karena dulu dia sering dilecehkan, sering dihina karena faktor ekonomi. Nah, tapi setelah itu ada kejadian-kejadian yang ya kayak semacam sudah punya uang, jadi sering bersenang-senang, jadi lupa gitu. Teman-teman memang mendekat, tapi begitu uang habis mereka menjauh. Oke. Sampai akhirnya Pak Yahya pindah, lalu menikah dengan seorang, sudah punya anak 1 tahun, tapi banyak kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Seperti ada orang yang ngelempar dari Ethernetnya, terus anaknya sempat sakit, terus istrinya juga sempat sakit. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin mau menyerahkan semua jimatnya supaya punya hidup yang normal. Cuman Tujuannya ada bagus ya. ya tujuannya bagus, cuman satu yang janggal buat aku. Nah, kan katanya istrinya buat tumbal ya. Meninggalnya seperti apa? Istri masih ada kan Pak? Udah meninggal. Udah meninggal. Meninggal. Kejatuhan itu kan, kejatuhan Ethernet atau asbes itu ya. Iya, sampai Meninggalnya kenapa? dia lagi nonton, anak saya tidur di depan, jatuh dari atas truk, tapi nggak ada yang jatuh, nggak ada batu gitu. Nah, anak saya nengok ke atas itu, ada orang katanya matanya 1, nangis dia. Saya pengen manggil arwah istri kamu sekarang. Apakah kamu tahu data-data yang lengkap? Tahu. Namanya siapa? Tanggal lahirnya? Tanggal 13 Maret 13 Maret 61, 1961. Meninggal 2 bulan yang lalu. tahun 2017. 2 2 tahun tahun. yang 2 lalu. tahun yang lalu udah meninggal. Oke, baik. Tahun 2017 meninggal. Anak tapi masih sehat Alhamdulillah. sama bapak sekarang. Iya. Ya. Adakah barang-barang yang berkaitan dengan yang Pak Yahya bawa sekarang, atau entah itu cincin, Nggak entah ada. itu Ada leontin. boleh saya lihat kan? Saya suka suasana leontin. hari ini. Are you sure, Roy? Ya. Ini harus nggak boleh pakai glove. Boleh lihat gak? Saya cuma bisa pesen ya. Di daerah sana itu serem banget di belakangnya. Iya betul. Jadi saya ngerasa ini si Pak Yahya ini jadi pusat perhatian para makhluk astral. Jadi yang dari sana nih ya penontonnya, aku agak punya firasat jelek gitu. Jadinya takutnya ada semacam apa namanya kesurupan dan segala macam. Saya lihat lingkungannya dari nama-nama tersebut dan dari badannya Pak Yahya, di kepala saya tercatat gang mayat. Gang mayat. Gang mayat. Gang mayat. Itu apa Pak? Kang, jalan mau ke rumah saya. Mau ke rumah bapak? Saya lihat gapura, Iya betul. betul. Dan sebelum masuk gapura tersebut ada tulisan gang mayat. Saya melihat di sini gang mayat. Kenapa bisa jadi gang mayat? Karena di sini banyak orang-orang yang meninggal, jenazahnya dibuang di situ dan jadi mayat berserakan. Itu dekat rumahnya. Iya. Bener Pak. Iya. Saya sering Kenapa ketemu. pindah ke situ, Pak? Saya sering ketemu. Kalau pagi mau berangkat kantor pasti ketemu. Saya berangkat kerja ngelihat. Cuman saya Setan. nggak peduli. Tapi kamu nggak peduli ya? Nggak peduli. Saya pikir daripada terganggu kerja saya, kalau saya ini kan pasti pertanyaan polisi kan. Saya karena udah biasa saya cuekin. Ya Leontin istrinya. Iya. Tapi kamu pakai sampai sekarang. Iya. Payahnya. Berarti cintanya benar-benar murni dan abadi ya. Kalau seandainya saya bisa nih hari ini mencoba untuk menangkap apa isi hatinya dan apa yang dipesankan, mungkin bagus juga.